Di dalamnya ada identitas lama. Dan di dalam identitas lama ini terdapat nervous system. Dan nervous system kita hanya bisa menurut, Mas. Mereka tidak bisa menentang. Identitas lama ini berasal dari didikan orang tua. Jadi ke orang tua ya. Yang kedua adalah sosialisasi dengan lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan. Yang ketiga adalah pendidikan yang kita alami. Yang keempat adalah apa yang kita pelajari dari pengalaman, dari hidup yang selama ini kita jalani. Ini tertulis di identitas lama kita, Mas. Dan nervous system kita hanya menyukai hal-hal yang sama dengan identitas lama kita. Mereka hanya bisa menurut, Mas Bilal. Mereka Oke. tidak bisa menentang. Jadi ketika kita ingin merubah diri, Mas Bilal, terkadang ada pikiran, aku gak percaya diri. Oh, aku takut. Oh, aku ini, aku itu. Itu wajar, Mas. Jadi ketika kita mau merubah diri nih, teman-teman semuanya, identitas lama kita itu yang menjadi lawan terbesar kita, Mas Bilal. Itu menjadi lawan terbesar kita. Berarti itu relate sekali kalau teman-teman yang let's say mau bikin konten, Yes. itu kan langsung pikirannya ntar apa kata teman SMA aku, apa kata dosenku di kampus, Yes. apa kata keluargaku gitu, aku dianggap cringe aneh. Berarti kita langsung ngejudge pakai POV identitas lama dong, bahwa kita itu adalah orang yang kemarin mereka kenal. Dan kalau kita tiba-tiba muncul sosial media, tiba-tiba Kak Roma kasih advice seperti ini, orang-orang yang lama bisa aja ngejudge kita, tapi itu seperti identitas lama dong. Yes. Dan identitas lama ini, ya Mas ya, yang mengundang hal-hal yang serupa itu adalah nervous system. Jadi kayak gini, ada ABS, di sini ABS, di dalamnya ada identitas lama, dan di dalam identitas lama ini ada nervous system. Nervous system ini menyukai hal-hal yang serupa. Yang tadi saya sampaikan kepada Mas Bilal, itulah kenapa di law of mirror, ini adalah law of mirror ya Mas ya, hukum cermin. Hidup yang kita jalani di hari ini adalah cerminan dari apa yang paling kita percayai di dalam diri kita. Kalau kita percaya kita tidak percaya diri, ya kita akan didatangin hal-hal, situasi, kondisi orang lain yang membuat kita merasa tidak percaya diri. Karena nervous system kita menganggap kita menyukai itu. Guys, otak kita itu adalah sahabat kita. Mereka tidak peduli itu baik atau buruk. Mereka hanya bisa menurut, Mas Bilal. Sekarang contoh paling dekat ya Mas Bilal. Ketika Mas Bilal ingin liburan, pasti bangun paginya cepat. Ketika kita mau sekolah, mau kerja, kita bangunnya lama. Sulit untuk dibangunin. Karena otak kita, nervous system kita, kita tidak menyukai dan dia juga tidak menyukai. Hanya bisa menurut. Kita dibuat tidur. Karena dia menganggap itu adalah danger. Ketika otak kita merasa ada hal yang berbeda, maka dia akan membuat kita entah itu malas, tidak mau bangun, tidak mau berkarya, takut, ragu, bimbang. Itu dari nervous system, Mas. Seberbahaya itu loh, Mas. Jadi kalau ada yang bilang merubah diri itu harus lebih banyak aksinya, sebenarnya bukan aksi ke arah kerja keras sampai mampus, Mas. Tapi aksi disiplin untuk melawan diri sendiri, Mas. Karena kita kan jatuhnya menulis ulang kembali identitas kita. Ada caranya loh, Mas. Dan ketika saya buka kelas itu, saya dibilang jual kelas. Pada umumnya, biasanya komentar jual kelas karena mereka nggak pernah ngajar dan nggak pernah punya kelas. Masya Allah, tabarakallah. Menarik ya ngomongin tentang nervous system. Karena menurut aku banyak anak-anak yang menonton ini tuh masih kayak self-limiting belief itu. Mereka terjebak pada label. Aku kuliah ini sehingga aku nggak boleh bekerja seperti ini gitu. Akhirnya ya stuck dan tidak punya peluang-peluang baru untuk berkembang. Pertanyaan sederhana, karena tadi kita ngomongin tentang identitas lama kita. Kadang cara kita mengambil keputusan di hari ini itu sangat bergantung pada luka masa kecil kita, trauma masa kecil kita, dan bagaimana cara kita bisa pelan-pelan memaafkan atau berhenti bertemu dengan luka masa kecil itu setiap hari. Biasanya orang yang trauma dengan uang misalnya, jadi pelit setiap hari itu seperti apa pengalaman? Itu nyambung sih Mas. Ya nyambung ya. Buat teman-teman semuanya tolong ambil penanya, ambil bukunya, ambil jurnalnya, dicatat. Supaya kamu bisa belajar sedikit demi sedikit mengubah identitas lama kamu. Kamu bisa melakukan jurnal. Ini jurnal penting Mas. Gak ada satupun orang sukses di muka bumi ini yang gak ada jurnal. Gak ada. Bahkan Raditya Dika itu punya jurnal. Robert T. Kiyosaki itu punya. Terus mentor saya yang paling saya cintai, mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan dia.
Anthony Robbins. Anthony Robbins ya. Yes. Dan yang paling saya sukain dari Indonesia, Tung Desem Waringin. Mereka punya jurnal. Hidup ini adalah tentang mencontoh apa yang sudah berhasil, Mas Bilal. Semua orang sukses melakukan jurnal. Jadi jangan sampai kita punya alasan untuk tidak melakukan jurnal. Sayang banget, sayang banget. Apalagi kalau ada libatan Allah Subhanahu wa taala di dalam itu, apa makin gak gacor. Ya Mas ya, salah satu jurnal yang paling saya sering tulis adalah jurnal manifesting, jurnal koreksi diri. Saya buat ada 8, Mas Bilal. Ini juga ada di bio saya di Hai Roma, silakan dilihat, di situ ada. Kamu bisa lihat, teman-teman Ntar kita semuanya. taruh kok di deskripsi. Kita bisa taruh di deskripsi. Iya. Terus, yang nomor 2 adalah afirmasi. Kalau ada yang bilang, Mas Bilal, afirmasi itu tidak berpengaruh, dia sedang berbohong. Afirmasi itu ngaruh, Mas Bilal. Bahkan ketika kamu menginginkan uang, itu berpengaruh. Kalau saya bisa bilang dalam bahasa yang sederhana, Mas Bilal, afirmasi itu adalah doa yang diucapkan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kenapa dia bisa dikategorikan sebagai doa? Karena dia adalah ucapan yang baik. Ketika nervous system kita membuat kita mengikuti identitas lama kita, berkata kita tidak cukup baik, afirmasi bermain. Dia bermain, Mas. Kita mengucapkan, aku memang orang yang tidak percaya diri. Tapi itu dulu. Lihat, Mas, itu disangkal. Tapi itu dulu. Aku yang sekarang adalah seseorang yang pantas untuk disayangi, dihormati, dihargai. Dan aku pantas bertemu dengan orang-orang yang melakukan hal tersebut kepadaku. Dan jika tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dariku. Itu adalah afirmasi, Mas. Itu afirmasi. Setiap hari kita harus mengucapkan itu. Baik itu di cermin, baik itu ketika kita bangun tidur, baik itu ketika kita mau tidur, ataupun ketika kita sedang marah atau mengalami kejadian tidak menyenangkan. Dan berhubungan dengan nervous system kita. Dan yang nomor 3 adalah self love. Kenapa harus self love, Mas Bilal? Karena ketika orang yang belum mencintai dirinya sendiri, ketika saya tanya, Mas, apa yang membuat kau bahagia? Mereka gak bisa jawab, Mas. Kemarin terakhir saya bertemu dengan orang yang, kalau menurut saya, Mas ya, bertemu 10 orang. Saya punya program cuci emosi, Mas. Saya punya terapi cuci emosi. Namanya Suta. Apa? Suta. Suta. Dan ini masih private. Masih offline memang. Tapi 10 orang ini, Mas, ini bukan orang sembarangan yang datang kepada saya. Jujur saya kaget. Ini kelas terapi yang baru awal saya buka, tapi mereka sepercaya itu kepada saya. Ketika saya bertemu dengan mereka, Mas, mereka tidak pernah kesulitan ekonomi. Enggak. Ini bukan orang yang kesulitan ekonomi. Tapi mereka bermasalah dalam self love. Mereka nggak tahu apa yang buat mereka bahagia. Permasalahannya tuh di mana? Dan semua bermasalah dengan identitas lamanya, Mas. Mereka punya segalanya, tapi mereka kurang merasa bahagia. Jadi memang kalau ada orang yang bilang, ketika aku mendapatkan sesuatu aku merasa hampa. Yes, karena kamu belum selesai dengan, kan ada 3 titik, Mas, yang bikin kita berputar hidupnya. Yang pertama adalah diri, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah sosialisasi. Dan orang-orang yang kaya ini, yang punya banyak duit tapi belum merasa bahagia dengan diri sendiri, mereka sudah melompat ke angka 3 dan keluarga, tapi dirinya kosong, sehingga macet di situ, tidak bisa berputar, seperti itu. Itulah kenapa kemarin saya terapi ini membuat mereka untuk menggeser agar bisa berputar dari diri ke keluarga, dari keluarga ke sosialisasi, dari sosialisasi ke diri lagi, ke keluarga lagi, ke sosialisasi, gitu terus. Jadi roda hidupnya berputar. Agar dia apa? Agar dia bahagia. Dan bisa bermain lagi di muka bumi ini, Mas Bilal. Seperti itu. Panjang ya, Mas ya. Iya. Aku sering kebayang sih bagi orang-orang yang mungkin bekerja dari kecil ya, terutama eksponensial keuangannya. Kadang mereka lupa me time-nya itu, sesimpel waktu untuk diri sendiri tuh gak ada lagi gitu. Yes. Kayak tubuh dalam tanda kutip dewasa, terus menikah, kan ada keluarga yang harus diurusin, tapi mereka tuh gak ada lagi waktu untuk diri sendiri. Itu juga bisa jadi ada, Mas, perasaan hampanya. banyak. Ada klien saya yang dapat miliaran, tapi pelit banget sama diri sendiri. Dan dia bertanya kepada saya, kenapa saya tidak bahagia ya? Padahal harta saya bergelimang. Tapi dia gak pelit untuk keluarga sama orang lain kan? Iya. Sering aku ketemu orang Dan kayak dia gitu. gak sadar kalau dia sedang pelit kepada dirinya sendiri. Ada lagi, Mas, yang hartanya banyak banget,
tapi dia takut untuk meminta lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ngerasa tidak enak sama orang di sekelilingnya. Jadi ada orang yang memang terlahir dengan energi keberlimpahan luar biasa, Mas. Karena rasa ikhlasnya luar biasa. Jadi di dalam seminar yang saya lakukan itu memang ada 5 yang membuat kita itu bisa melakukan manifesting lebih cepat, Mas. Yang pertama adalah ikhlas. Bersyukur. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah self love. Yang keempat adalah bahagia. Yang kelima baru aksi. Berusaha. Nomor 5-nya. Kenapa nomor 5 yang berusahanya, Kak Roma? Ya, berusahanya juga gak sampai mampus, Mas Bilal. Usahanya itu hanya untuk mencocokkan kita. Misal saya mau bertemu dengan Mas Bilal. Seperti itu. Saya harus punya topik yang bisa saya bawakan dan berguna untuk banyak orang. Ibaratnya seperti itu, Mas. Saya gak mesti harus chat Mas Bilal, chat ini, chat itu, chat enggak. Biarkan semesta yang bekerja. Benar. Something like that. Itu di usaha nomor 5, Mas. Tapi orang banyak kan salah paham. Wow. Aku setuju sekali. Bahkan aku ketika mengundang tamu-tamu suara berkelas, beberapa orang yang emang udah aku kagumi sejak lama, Masya Allah. aku juga ngerasa, wah aku bisa ngundang dia ya. Tapi tanpa aku sadari, itu juga berakar dari aku pindah ke kota ini. Yes. Aku create something. Yes. Sehingga mereka juga konsumsi gitu. Yes. Dan lucunya mereka beneran nonton suara berkelas dan mereka akhirnya mau suara berkelas tanpa kita undang. Ada perkataan lucunya, Mas. Lucunya, berarti ketika Mas Bilal memulai acara ini, Mas Bilal juga nggak pernah tahu bahwa akan mengundang orang-orang yang luar biasa. Benar, namanya doang suara berkelas, tapi kamu nggak yakin nih orang berkelas datang gitu. Karena memang message aku gini ya, mungkin ini bisa disalahpahami kalau misalnya aku bilang ini kayak scarcity gitu. Karena aku tahu kan sebenarnya kalau kita mensyukuri hal-hal yang kita punya saat ini, itu kan kayak shifting mindset dari yang scarcity atau kelangkaan ke abundance gitu, keberlimpahan ya. Nah waktu itu aku cuma berpikir bahwa oke, kita cuma punya studio kecil, kita rental studio, terus orang-orang yang aku kenal cuma 1, 2, 3 orang, ya udah gitu doang gitu. Tapi karena aku tujuannya untuk mengedukasi orang lain, memudahkan orang untuk membelajar ya, itu tuh datang pelan-pelan gitu. Dan itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala sih. Dibandingin dengan kita tadi bersyukur dan beraksi dan berbahagia. Nomor 4, Mas. Harus. Wah. Karena banyak orang di luar sana kan mereka ngelakuin sesuatu sekarang, kerja keras banget, endingnya tuh agar bahagia. Betul. Jarang yang bahagia dulu sekarang nih, pelan-pelan belum punya apa-apa. Bahagia tuh emang udah bapak dari kita gitu. Nah, itu gimana? Mas, ini saya pengen sampaikan kepada teman-teman ya, Mas ya. Guys, ketika kalian mengusahakan sesuatu, berbahagialah. Karena perasaan pertama kali mendapatkan apa yang kalian usahakan itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Itu yang kebahagiaan sangat-sangat luar biasa yang tidak akan pernah bisa digantikan, Mas Bilal. Jadi ketika kita bahagia pertama kali dulu, bisa saja itu pura-pura, oke, gak apa-apa, gak masalah. Yang penting bahagia. Tapi bahagianya harus tetap di awal dulu, tapi nanti bahagia yang luar biasa ketika kita sudah sampai di situ. Itu ingat selalu. Karena yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, ketujuh, ke-8 akan rasanya biasa aja, Mas. Jujur Mas Bilal, ketika Mas Bilal punya satu orang pembicara yang membuat suara berkelas naik sedemikian rupanya, pasti ada perasaan yang melebihi dari segala-galanya, Mas. Benar sekali. Dan sampai sedetik ini Mas Bilal pasti masih ingat. Ya. Tapi aku nggak tahu kenapa sampai hari ini aku masih happy sama orang-orang yang datang ke suara berkelas. Yes. Maksud saya itu adalah happy-nya tidak berkurang, tapi sedikit berbeda. Kayak yang tadi kamu maksud itu peak moment ketika aku ketemu satu orang itu ya? Yes. Yang membuat titik lompatnya sedemikian rupanya, Mas Bilal. Ya, aku udah tahu jawabannya siapa sih. Yang sampai membuat kita tuh gak akan pernah bisa lupa, sampai berlinang air mata. Kayak gitu. Dan teman-teman memang harus, meskipun tidak bahagia, harus bahagia. Karena hanya kebahagiaan yang bisa mengundang kebahagiaan lainnya untuk masuk ke dalam hidup kamu. Hati-hati. Harus, Mas. Kalau tadi Kak Roma menyebutkan ada orang yang berkelimpahan hartanya. Yes. Terus dia kayak dari yang harusnya dirinya sendiri dulu, tiba-tiba langsung ke keluarga, ke sosial. Nah ini sebaliknya nih, orang-orang yang sorry firstnya nggak punya uang. Ya. Yang kalau nonton ini tuh langsung mereka mah ngomong gitu karena udah gini gitu. Yang emang minus banget walaupun mereka nggak tahu nih Kak Roma pernah di fase minus juga kan. Nah
POV orang yang minus banget, nggak punya uang segala macem, mungkin perasaan takutnya tuh beda gitu ya. Apa yang harus mereka lakukan agar omongan kita ini nggak sekedar teori doang? Oke, teman-teman semuanya, saya mulai dari minus. Betul sekali, saya mulai dari minus. Orang tua saya tidak berkelimpahan. Orang tua saya tidak berkecukupan. Hanya bisa. Kayak gitu loh mas. Kan saya juga udah sering bilang di seminar-seminar lain, di podcast-podcast lain, kalau saya tuh hidupnya memang sangat kurang menurut saya. Ya. 10.000 bisa dibagi dalam satu hari. Saya nggak ngerti juga gimana saya bisa bertahan kayak gitu. Untungnya saya terlahir dari keluarga yang tidak berada. Terbiasa ya. Terbiasa. Ya. Tapi aku suka sih untungnya gitu ya. Iya, saya selalu merubah perkataan mas. Saya nggak mau menyesali karena untungnya saya lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan. Karena saya tidak akan mampu membagi ikan yang digoreng 8.000 harganya tuh mas. Saya masih ingat banget di mana saya beli dan lokasinya masih di tempat yang sama di tempat ini. Oh. Iya, ikan goreng mas tahu tuh ikan goreng yang ikan apa ya namanya ya saya lupa. Ikan gembung. Ah iya Ya, betul. Itu dibagi dua mas. Mungkin bagi orang lain lebih minus lagi ada garam. Saya pernah mas makan pakai garam, makan pakai kerupuk juga pernah. Dan untuk menjawab pertanyaan teman-teman, Mas Bilal, kalau kamu ada di posisi itu, yang saya lakukan adalah pertama tutup mata, tutup mata, tutup. Saya menutup mata mas. Saya nggak mau ngelihat realita yang menyedihkan itu saya nggak mau lihat. Yang saya tahu itu hanyalah fase. Saya terlahir menjadi orang hebat. Saya terlahir menjadi orang yang terkenal. Saya terlahir menjadi orang yang luar biasa, yang mampu memberikan pembelajaran kepada orang banyak. Dan saya memang ditakdirkan untuk menjadi seperti itu. Saya nggak tahu caranya. Saya nggak tahu gimana caranya, yang bahkan seorang ojol yang kemarin saya nggak tahu juga mas. Bahkan saya pernah berhenti di depan ini mas, hanya untuk nungguin McD biar dapat orderan McD itu. Saya pernah. Dan saya pernah melihat bangunan ini juga. Dan saya berucap dalam hati, ya Allah ya Rabbiku, bagaimana ya caranya supaya bisa punya bangunan seperti ini? Bagaimana ya caranya bisa punya kantor di tempat seperti ini? Apa yang mereka lakukan supaya bisa seperti itu ya Allah? Ya Allah, aku pengen menjadi salah satu orang yang datang ke tempat itu, berkunjung ke tempat itu, punya kantor di tempat itu. Jadi saya menghabiskan waktu itu mengucapkan afirmasi Mas Bilal. Saya tidak mau membuang-buang waktu menyedihkan meratapi diri saya nggak mau. Karena saya ngerasa Allah nggak sejahat itu. Masa dia terlahir dengan memiliki harta seberlimpah itu dan aku dilahirkan hanya untuk menikmati nasi basi dan makan ikan dibelah dua. No. Allah Subhanahu wa taala tidak sejahat itu, guys. Kamu punya takdir sendiri. Jadi kamu harus percaya itu. Kalau ada orang yang bilang afirmasi tidak berlaku mas itu, jangan pernah percaya sama orang itu. No. Afirmasi terus ya guys ya. Tutup matamu. Tutup. Bahagia. Nikmatin. Lihat bangunan mewah, bilang, ya Allah aku suka bangunan ini, tolong berikan aku satu. Ya Allah aku suka mobil ini, ya Allah ya Rabbiku. Gimana caranya mendapatkan mobil ini? Ya Allah gimana caranya supaya bisa beli mobil ini? Ya Allah gimana rasanya naik mobil ini? Kayak gitu mas. Jadi hati-hati sama ucapan kita. Hati-hati sama pikiran kita. Tutup matanya. Deep sekali. Masya Allah. Karena aku suka satu kata tuh maknanya luar biasa loh. Apa tuh mas? Fase. Ya semua hanya fase mas. Fase. Semuanya fase mas. Mungkin orang juga gak tahu fase Karoma atau fasenya aku ya. Karena aku senyum, ya karena aku relate gitu. karena kita ya tadi anak daerah juga kan, terus kesini juga pasti punya harapan untuk memperbaiki ekonomi kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Dan fase itu menurut aku memang butuh effort dan aksi. Dan ketika tadi Karoma bilang tutup mata, karena kita adalah orang yang berkelas. Yes. Dan itu fase gitu. Betul. Tutup matanya. Kita butuh aksi. Dan kita harus butuh behave atau bersikap seolah-olah tuh kita udah punya itu. Betul mas. Kita udah di situ. Yes. Kan dari kecil udah dibilang, Roma, kamu orang terkenal. Tadi pas dari kecil. bilang Roma tuh kayak beneran di film dari Roma gitu. Kecil, mas. Betul mas. Kamu orang terkenal, kamu orang besar. Suatu hari akan ada ribuan orang yang mau mendengar kamu gitu. Setiap hari ayah saya berkata seperti itu. Dulu saya sempat membenci ayah saya mas. Saya baru berdamai dengan diri saya itu sekitar 4 tahun yang lalu. Dan menerima nama saya itu 2 tahun yang lalu.
Memang tidak mudah, perjalanan ini panjang. Jadi jangan buru-buru guys. Ya, Enjoy your time. ya, ya. Dan kemampuan untuk percaya pada kita akan ketemu dengan versi yang terbaik itu yang membuat kita tuh butuh afirmasi tadi. Butuh jurnal, Butuh journaling juga. butuh bahagia. Butuh bahagia, butuh percaya Yes. diri, butuh Yes. bersyukur. Betul? Banyak sekali elemen-elemen yang sebenarnya ada di depan mata kita, tapi kita ignorance, tutup mata untuk gak ngelakuin apa-apa gitu. Untuk ngeluh terus. Yo. Karena kena mas, energinya low frekuensi. Itu ditambah satu. Ditambah lagi dengan identitas lamanya. Tambah lagi dengan lingkungan toksiknya. Oke. Jadi ditambah lagi dengan keuangannya yang minus. Ini bercampur jadi satu. Kalau kamu ngadapin ini, ya, coba hal yang paling dasar adalah apa yang membuat kamu bahagia. Lakukan hobi kamu dulu. Nikmati diri kamu dulu. Nikmati waktu kamu. Itu langkah paling awal, Mas. Ya. Aku sering baca komentar teman-teman suara berkelas. Dan rata-rata kalau kita ngomongin sesuatu yang nge-push mereka untuk jadi lebih baik, faktor utamanya yang jadi penghambat itu biasanya uangnya nggak ada. Emang harus pakai uangnya? Uangnya nggak ada rata-rata. Uangnya nggak ada. Gimana cara ngelakuin sesuatu yang bahagia? Oke, buat teman-teman yang punya komentar seperti itu, saya punya statement mas. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semuanya yang punya pemikiran seperti itu. Mas, uang itu berkelimpahan. Serius. Uang itu ditarik sesuai dengan seberapa besar wadah yang kita miliki di dalam diri kita. Semakin besar wadahmu, semakin besar uangmu. Semakin kecil wadah di dalam dirimu, semakin sedikit uang yang kita dapatkan. Dulu mas, saya memang bekerja keras, tapi pola pikir saya sempit. Pengetahuan saya sempit. Energi saya rendah. Mindset saya ngeblok. Wadahnya kecil. Wajar, rezekinya kecil. Ketika saya mulai menerima diri sendiri, ketika saya mulai menerima nama saya, ketika saya mulai menerima segala sesuatu yang ada Allah ciptakan kepada saya, baik dari rasa negatif hingga kelebihan yang Allah berikan kepada saya naik melejit mas. Wadahnya diperbaiki mas. Ini yang namanya wadah. Ketika kita memperbaiki diri kita dari hal yang paling dasar, seperti pikiran, perasaan, dan apa yang kamu percayai di dalam diri kamu, maka kamu akan berkesempatan mengundang keberuntungan, kebahagiaan, kesehatan, rezeki, atau hal baik lainnya untuk masuk lebih banyak ke dalam hidup kamu. Ini adalah prinsip ilmu monopoli diri, Mas. Seperti itu. Kalau orang-orang yang menonton ini dan mereka bermanifestasi, mereka mendoakan atau berafirmasi tentang diri mereka sendiri doang nih. Aku mau mobil ini, aku mau rumah ini, tapi kan terkesan kayak egois sekali hanya diri mereka sendiri gitu. Oke. Versus orang-orang yang bermanifestasi, berafirmasi, berdoa untuk kebaikan bersama gitu. Apakah ada perbedaan dari sisi ntar hasilnya seperti apa? Karena aku pernah baca studi juga yang bilang kalau kita punya tujuan, tapi nggak tentang diri kita sendiri doang, tapi tujuannya untuk orang-orang lain juga dapat manfaatnya, itu lebih worse biasanya. Yes. Gimana POV Kak Roma? Allah juga udah bilang, dunia ini adalah taman bermain, Mas. Tempat kita bermain. Emang enak bermain sendirian? Itu satu. Ketika ngomongin soal energi, melakukan kebaikan kepada orang lain, energi yang kita dapat dari mereka adalah energi yang positif. Semakin banyak yang masuk energi positif ke kita, semakin kita naik, Mas. Wow. Jadi singkatnya seperti itu. Ibaratnya ketika saya mulai menerima diri saya sendiri, Mas, saya udah mulai tahu nih tujuan saya. Itulah kenapa hal yang pertama kita lakukan adalah self love dulu. Menerima diri dari A sampai Z. Ketika kita sudah selesai sama ini, Mas Bilal, kita akan tahu apa tujuan kita. Who are you? Siapa dirimu? Siapa kamu? What do you want? Apa yang kau mau? Lalu pertanyaan terakhir, what you can give? Apa yang bisa kamu berikan? Yeah, Itu secara otomatis, Mas Bilal. Otomatis, tanpa dia capek, tanpa dia bersusah payah, dia akan tahu. Ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang
guru online ya Mas ya, atau motivator. Ternyata memang life path saya itu adalah tentang belajar. Saya bisa membuat pembelajaran dimengerti oleh orang lain karena saya mengerti diri saya sendiri, Mas. Saya nggak suka buku yang saya lihat terjemahan pada awalnya ya. Contoh paling dekat adalah buku terjemahan. Bahasanya aneh, Mas. Saya sulit mengerti istilah. Tapi saya mengerti, tapi saya sulit. Dan saya tidak menyukai hal tersebut. Dan akhirnya saya ketemu dengan seseorang yang tidak suka belajar, tapi gampang banget nyerap ilmu. Jadi teman saya ini bilang kepada saya, Mas Bilal, ini ada hubungannya ya Mas. Dia bilang seperti ini, Roma, bisakah kamu baca buku itu dan kasih tahu ke aku isinya apa? Karena saya memang suka baca buku ya Mas Bilal. Saya baca, saya kasih tahu. Lalu ada pertanyaan yang sangat-sangat menohok. Dia bilang seperti ini, Roma, kenapa ketika ngedengerin kamu jauh lebih mudah daripada aku membaca bukunya? Sedari awal teman-teman semuanya, kalau teman-teman sadari, saya tidak pernah memakai istilah. Saya tidak pernah memakai kata-kata yang rumit untuk dimengerti. Karena saya paham, saya ingin memberikan pembelajaran dengan mudah, menyenangkan, dan mudah untuk dilakukan oleh orang banyak. Di situ saya mulai sadar, Mas. Oh, tujuanku untuk hidup adalah ini. Kelebihanku adalah ini. Sebenarnya saya udah terkenal, Mas, dari SMA, tapi saya trauma. Oh, really? Yes, saya menarik diri. Saya menarik diri, Mas. Gak mau terkenal lagi. Dalam tanda kutip terkenal karena? Maybe looks, I don't know. Oke. Kepintaran juga bisa dibilang kayak idolnya. Jadi kayak ya begitulah. Lalu ada hal yang membuat saya trauma, saya menarik diri dari keramaian. Akhirnya saya bekerja dengan cara yang private. Ternyata nggak cocok sama life path saya, nggak cocok sama garis tangan saya. Saya memang ditakdirkan untuk muncul ke permukaan. Dan ketika saya muncul lagi ke permukaan, saya sangat menjaga privacy, biar tidak terulang kembali kesalahan yang kemarin. Oke, get the point. Yeah, you know what I mean, right? Yeah. Seperti itu Mas Bilal, dan teman-teman semuanya semangat. Pasti bisa Mas Bilal. Bahkan dari jurang sekalipun. Justru orang-orang yang jatuh ke jurang Mas Bilal, jujur aja, mereka punya kekuatan lebih Mas Bilal. Karena mereka gak ada tujuan lain selain ke atas. Wih, I love this quote ya, wow. Like I do. Yeah. I don't know what to see, I don't know what to do. Gak tahu ngelakuin apapun, saya gak bisa ngeliat apapun. Saya cuma bisa ngeliat ruang gelap, udah nyampe di dasar laut. Saya gak ada pilihan lain selain naik ke atas. Saya gak ada. Ada dua pilihan sih. Apa tuh Mas? Mau mati tenggelam atau naik ke atas. Aduh. Yeah. No Mas, kalau saya mati yang memberikan kebahagiaan, bukan memberikan kebahagiaan kepada orang tua saya siapa? Sebelum saya mati setidaknya orang tua saya bahagia Mas. Itu aja sih tujuan saya ya. Roma, 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Baik. Pertanyaan pertama dari Leo Zina Fatia. Halo Leo. Gimana caranya agar aku tetap bisa konsisten manifesting ketika keluargaku tidak support aku, ketika lingkunganku toksik, ketika aku tidak punya kemampuan finansial yang bagus? Oke. Leo, dari sini aja kita bisa tahu kalau kamu bukan orang yang bahagia. Kita kembali lagi ke awal. Hanya kebahagiaan yang bisa menarik kebahagiaan lainnya untuk masuk ke dalam hidup kita. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah pergi dari lingkungan itu. Pergi. Kalau nggak ada finansial gimana Kak Roma? Tuliskanlah pertama jurnal manifesting kamu tentang kamu diterima kerja. Tuliskanlah bahwa kamu diterima kerja ke luar kota, yang ditanggung biayanya, yang ditanggung biaya hidupnya, ditanggung ininya, ditanggung itunya. Itu sepertinya kayak to be good to be true ya Mas, Mas Bilal sebenarnya. Tapi kalau kita percaya bahwa kita bisa melakukan itu, kita percaya bahwa Allah akan menolong kita dan memberikan jalan, Allah pasti akan kabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bertingkah lakulah seperti orang yang sudah bekerja. Jangan bangun siang. Orang yang sudah bekerja itu gak akan pernah bangun siang. Mereka bangunnya pagi.
Diatur jadwalnya supaya jadwal kamu itu bisa menyerupai orang-orang yang bekerja. Ini yang namanya berusaha di poin ke-5 dalam law of attraction tadi Mas. Yang pertama adalah bersyukur, kedua adalah ikhlas, ketiga adalah self love, keempat bahagia, yang kelima berusaha. Berusahanya itu seperti apa? Yang tadi, berpura-pura. Ibaratnya ketika dia bangun pagi, dia beresin tempat tidur, dia mandi, dia makan sarapan pagi, seperti itu. Lalu dia bisa cari lowongan, dia bisa mencari seminar-seminar gratis, workshop gratis di online kayak gitu. Atau dia nonton podcast, lalu dia bisa menuliskan jurnal koreksi diri. Apa yang bisa dia tangkap dari podcast itu? Kayak gitu. Begitu terus sampai jam 12 siang. Jam 12 siang dapat, kamu makan siang. Istirahat. Jam 1 dapat, kamu sholat, habis sholat kalau kamu muslim ya. Kalau kamu gak muslim ya terserah lah kamu lakuin apapun. Jam 1 ke bawah, mulai lagi kayak gitu. Selesai jam 5 sore. Misal dia mau olahraga di jam 3 sore sampai jam 5 sore, silahkan. Jadi waktu kamu tuh terpakai semua. Gak ada waktu untuk ngedengerin orang berpikiran negatif. Kalau orang tua kamu tidak mendukung kamu, diam. Lakukan afirmasi. Itu tidak betul, itu tidak betul, itu tidak betul. Dalam hati. Ya, serius. Aku akan berhasil, aku pasti berhasil. Kamu jangan kepancing. Karena jujur ya Mas Bilal, orang tua kita itu juga bergerak dengan hal yang sama. Apa itu? Identitas lama. Dari keluarganya, dia juga dapat seperti itu Mas Bilal. Dari orang tuanya ya. Dari orang tuanya, itu bukan didapat serta-merta loh Mas. Langsung jadi kayak gitu, enggak. Itu dari luka masa lalu juga. Dia juga gak percaya. Kenapa dia tidak menyetujui mimpi kamu, bertentangan dengan mimpi kamu? Ya karena dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa mengetahui, dia tidak tahu. Karena mimpi kita itu Mas, hanya kita yang bisa melihat. Jadi wajar orang lain tidak setuju, wajar orang lain menentang, wajar. Karena mimpi kita itu Mas Bilal, kadang aja kita gak tahu mimpi kita apa. Apalagi orang lain. Lantas kita harus mengharapkan dengan sangat banget gitu, orang lain menerima mimpi kita. Nonsense. Memang kenapa kalau gak diterima? Bodoh amat. Tutup matanya. Wah. Membayangkan kita udah di titik itu, berpura-puralah seolah kita udah punya itu. Yes. Itu bikin alam bawah sadar kita atau nervous system tadi itu juga akan terbiasa dengan hal-hal yang nanti kita akan dapatkan dan kita nggak kaget lagi. Ya itu aku relate sekali. Dulu pas aku gap year itu kan nganggur kan. Itu aku tiap pagi lari pagi itu. Membayangkan relate aja tuh udah punya kerjaan segala macam. Relate Mas ya? Iya, sampai sekarang juga masih lari pagi gitu, nggak ada bedanya dan itu yang aku bisa bilang sangat relate sih. Tapi kalau bayangkan kita pas nganggur aja gak lari pagi terus kayak rebahan segala macam, pas udah dapat kerja kaget dan ngeluh terus. Karena nggak terbiasa si nervous system tadi dengan keadaan kita yang baru ya. Akhirnya apa? Keluar dari kerjaan terus kita nuduh kerjaannya toksik. Padahal kita udah ngelatih mental sejak lama dong. Walaupun kita tahu, udah sih kita nganggur nih. Terus kita mau masuk kerja 3 bulan lagi. Kayak nggak ada kerjaan yang emang tidak nyaman gitu ya. Tidak ada kerjaan yang nyaman 100% gitu. Yang kita latih dari sekarang apa? Mental untuk siap dengan ketidaknyamanan itu kan. Betul. Aku suka itu. Itu yang nomor 5 Mas. Nggak usah berusaha sampai mati kayak kurang enggak. Hanya menyocokkan aja. Pertanyaan kedua dari Ezria. Halo Ezria. Apakah aku bisa manifestasi untuk mendapatkan jodoh? Kalau bisa, apakah ada bukti nyatanya? Dari sini aja kamu udah gak percaya, jadi gak usah dimulai. Jujur Mas Bilal. Sebenarnya kenapa saya kelasnya itu berbayar? Karena hanya orang-orang yang percaya, hanya orang-orang yang memang punya keyakinan yang luar biasa, yang mau mengeluarkan uang untuk ikut dalam seminar saya. Setuju. Itu tiketnya, bukan masalah uangnya, tapi tiketnya. Karena saya tidak mau bertemu dengan orang yang tidak percaya tentang apa yang saya berikan. Sedari awal sudah dipertanyakan. Jadi lantas apa yang